Selamat berjumpa teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini kita akan membuat telur asin dari telur ayam negeri dengan media abu. Pertama-tama siapkan air putih bersih seperti ini. Lalu tuangkan vitun atau cuka. Sudah dituangkan, lalu telurnya direndam dulu di sini untuk supaya telur-telur ini lebih bersih dan kulit tipis paling luarnya bisa terkelupas. Nah, setelah direndam kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit, maka kulit arinya akan terkelupas seperti ini. Tuh ya. Jadi yang tadinya telurnya merah seperti ini akan terkelupas menjadi agak keputih-putihan. Untuk lebih bagusnya lagi, kita gosok pakai spons pencuci piring atau busa pencuci piring bagian kasarnya atau yang berwarna biru. Nah, setelah bersih seperti ini, lalu kita pindahkan ke tempat seperti ini. Terus ya, kita bersihkan, kita lihat, kita cari yang sudah betul-betul terkelupas kulit arinya. Dan 10 butir kalau kita sudah terbiasa, kalau kita sudah bisa cepat prosesnya, itu hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Tapi kalau kita pemula atau belum lama menggeluti dunia pengasinan telur atau pembuatan telur asin, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu sering-seringlah berlatih supaya semakin lama semakin mahir, semakin lama semakin cepat bisa produksi telur asin. Nah, ini adalah telur ayam negeri yang telurnya atau maksudnya yang ayamnya masih belajar atau baru belajar nelor. Kalau istilah di kita ini disebut telur ayam darah atau telur ayam gadis. Jadi ayamnya yang masih gadis, telurnya kecil-kecil seperti ini ya. Nah, setelah dicuci seperti ini, setelah bersih, disimpan di sini, dikumpulkan dulu, baru kita lanjut kepada proses penyortiran, proses penyentaran supaya mana telur asin yang bagus, yang layak diproduksi, mana yang tidak. Setelah itu lalu telur-telur ini kita senter, kita sortir. Nah, apabila bersih seperti ini, maka ini layak produksi. Lalu kita tes lain, bersih, layak produksi. Kita tes lagi, bagus, bersih, tidak ada noda, layak produksi. Bersih, tidak ada noda, layak produksi. Bersih, tidak ada noda, layak produksi. Nah, jadi yang tidak layak produksi nanti akan terlihat ada noda titik hitam. Yang kalau ada noda titik hitam
itu enggak layak produksi. Tapi kalau terang seperti ini, tidak ada noda-noda titik hitam, maka layak produksi. Maka untuk selanjutnya, lalu kita bikin media. Ini bubuk bata merah, ini abu sekam, ini tanah merah. Ya, untuk kebutuhan 10 liter air 10 butir telur, kita coba main setengah dulu ya. Ini garam kita awur ke sini biar merata. Jadi ini pakainya komposisinya abu ini secangkir ini, abu ini 2 cangkir ini ya. Abu ini 2 cangkir ini, terus bubuk batanya 1 cangkir ini, tanah merahnya 1 cangkir ini, garamnya 1 cangkir ini. Jadi abu 2, bubuk bata 1, tanah merah 1, garam 1. Jadi 4:1. Lalu kita aduk-aduk biar merata. Sudah tercampur dengan merata, dikasih air, diaduk-aduk lagi dengan air terus sampai merata, sampai kental, sampai kentalnya bagus, sampai tercampur dengan bagus. Untuk mempercepat proses, maka sudah saya siapkan yang sudah jadi. Ini yang bahan-bahannya sudah tadi saya sebutkan di atas. Ini saya bikin yang sudah jadi, yang sudah tinggal pakai, yaitu kekentalannya seperti ini. Kekentalannya seperti ini kita tes. Jadi pas dibungkus pas dibuat ngebungkus telur ini, maka hasilnya seperti ini. Tuh. Ya. Hasilnya seperti ini. Ini bubuk bata ini sudah saya siapkan untuk mempercepat proses. Jadi dari bahan-bahan yang tadi ditambah air, dicampur air, diaduk-aduk. Setelah kekentalannya bagus, setelah seperti ini kekentalannya bagus, ini pencampuran antara abu terus tanah merah ditambah bubuk bata ditambah garam. Kekentalannya seperti ini, buat ngebalut telurnya sudah cukup bagus, sudah bisa menempel dengan baik, tidak apa istilahnya, tidak ada yang bolong. Kita lihat sekelilingnya tidak ada yang bolong. Tuh, tinggal melatih untuk mempercepat proses. Kalau kita sudah terbiasa, untuk 10 butir telur ini cepat sekali, bisa selesai dalam waktu 10 menit dari awal sampai akhir. Tapi itu karena yang sudah terbiasa, sudah terlatih. Jadi dari awal sampai akhir 10 butir telur itu hanya cukup 10 menit. Tapi kalau untuk pemula ya nggak usah ngejar cepat dulu ya, yang penting bisa dulu. Nah nanti setelah jadi seperti ini, tinggal dipindahkan. Kita bikin satu lagi ya, supaya lebih jelas lagi melihatnya, supaya lebih paham lagi nanti untuk posisi berada di tempatnya atau di wadahnya. Nah setelah jadi seperti itu, kita siapkan tempatnya toples seperti ini,
rapat, nanti bisa ditutup. Bawahnya kita kasih kasih ganjalan di paling dasar supaya nanti air garam yang dari atas netes ke bawah itu tidak merendam telur yang bagian bawah. Jadi dengan diganjal begini, posisi begini ya, diri gini, jadi si telur yang paling bawah itu tidak akan terendam oleh tetesan air garam yang bagian atas. Jadi aman ya, nanti asinnya merata, tidak ada istilah telur yang bagian bawah sangat asin banget, itu tidak akan terjadi karena kita siasati dengan adanya ganjal di bawah. Jadi seperti ini ya, tuh. Jadi seperti ini, nanti telur yang bagian paling bawah tidak akan terendam oleh tetesan air yang netes dari atas. Jadi aman, yang bagian bawah tidak akan terlalu asin. Atas, tengah, bawah asinnya akan merata, akan sama. Karena sudah kita siasati sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya semakin maksimal. Nah, setelah dibulat-bulat begini, terus disimpan, ditata, disusun dalam toples. Kita biarkan dalam toples itu kurang lebih sesuai dengan apa istilahnya selera masing-masing, yaitu bisa dibagi 3. Pertama 14 hari, kedua 16 hari, ketiga 18 hari. Nah, ini kita susun seperti ini. Kita sisain paling atas 5 cm atau 3 cm untuk sirkulasi udara. Jadi jangan full, jangan keluar, karena ini nanti atasnya ditutup rapat. Jadi seperti ini ya kira-kira nih. Nanti setelah terisi cukup, maka toplesnya akan ditutup rapat seperti ini. Nah, yang lebih bagus nanti setelah 7 hari dibuka dulu 1 jam. Setelah 1 jam dibuka, tutup lagi. Maksudnya buat pergantian sirkulasi udaranya supaya lebih bagus lagi, supaya lebih seger lagi udaranya. Nah, ini sesuai dengan selera. Nanti yang 14 hari itu hasilnya kurang masir dan kurang asin. Yang 16 hari nanti hasilnya asinnya standar, masirnya standar. Yang 18 hari nanti hasilnya masir berminyak dan asinnya di atas standar. Nah, ini kenapa saya pakai telur ayam? Maksudnya karena sementara ini kita sudah sering menggunakan telur bebek. Sekarang kita coba pakai telur ayam negeri. Ini telur ayam negeri berwarna putih karena lapisan terluarnya, kalau istilah manusia mungkin lapisan kulit ari ya, kalau di telur nggak tahu tuh istilahnya apa disebutnya. Itu udah saya kelupas atau saya gosok waktu tadi masa pencucian. Dan ini kenapa telurnya kecil-kecil? Ini kebetulan telur ayam negeri, telur ayam dara kalau istilah di perkampungan ya. Atau telur ayam dara, telur ayam gadis, yang artinya ayam yang baru nelor. Jadi kecil-kecil begini tuh ayam yang baru belajar nelor. Bahkan ini mungkin yang pertama karena kecil banget ini ya. Atau kalau yang normal seperti ini besarnya. Ini telur ayam negeri yang kulit arinya atau kulit tipis paling luarnya sudah terkelupas sehingga agak keputih-putihan seperti telur ayam lokal. Nah, kita coba nih ayam telur negeri ini diasin. Kita asin, apakah nanti hasilnya seperti telur bebek? Masirnya, kuning telurnya, merah telurnya, masirnya seperti telur bebek atau tidak? Terus putih telurnya, apakah kenyal atau sedikit mengeras atau mengenyal seperti telur bebek atau lembek?
Kita lihat nanti hasilnya setelah 14 hari atau setelah 14 hari, 16 hari, 18 hari, kita bandingkan juga nanti hasil yang 14 hari gimana, hasil yang 16 hari gimana, hasil yang 18 hari gimana, nanti kita lihat bersama-sama. Demikian, wassalam.